Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Iftahul Jannah dari kelas 11 3. Dalam video kali ini, saya akan membawakan kekhalifaan pada masa Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Marwan Al-Hakam. Bagian A. Biografi. Marwan bin Hakam bin Abi As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf lahir pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Julukan Marwan adalah Abu Abdul Malik. Ia dijuluki seperti itu karena ia memiliki postur tubuh yang tinggi namun badannya tidak seimbang. Maka ia terkenal dengan sebutan Khit al-Batil atau badan yang sangat kurus dan berparas buruk. Ia adalah orang pertama kali berasal dari anak-anak Hakam bin Abi As yang mencapai kedudukan sebagai khalifah dan merupakan anggota Bani Marwan. Bagian B. Kekhalifahan Marwan bin Al-Hakam di Madinah. Pada tahun 41 Hijriah dan setelah Muawiyah menduduki kursi khalifah, Marwan diangkat menjadi gubernur Madinah. Setelah beberapa lama, Muawiyah memberikan tambahan kekuasaan kepada Marwan meliputi kota Mekah dan Taif. Setelah beberapa lama, Muawiyah mencopot Marwan dan menggantinya dengan Said bin Abi As untuk memerintah di daerah-daerah tersebut. Sebagian mengatakan sebab ia dicopotnya dari jabatan gubernur karena ia tidak bersedia untuk membaiat Yazid bin Muawiyah. Marwan pada tahun 45 Hijriah kembali menjadi gubernur Madinah dan setelah itu ia kembali dicopot dan Walid bin Utaibah sebagai gantinya. Setelah masa itu, ia melanjutkan perlawanannya kepada para Imam As. Pada peristiwa dimakamkannya Imam Hasan, ia menghalangi supaya jasad suci beliau tidak dimakamkan di samping pusara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga berusaha keras untuk mendapatkan baiat dari Imam Husain setelah Yazid memegang kursi kekhalifahan, hingga terjadi perdebatan dengan Imam Husain di depan Walid bin Utabah, penguasa Madinah. Setelah adanya pemberontakan masyarakat Madinah kepada Yazid, ia dikeluarkan dari Madinah. Karena kondisi ini, ia meminta Abdullah bin Umar untuk menjaga keluarganya. Namun, Umar tidak mengabulkan permintaan Marwan. Kemudian Marwan memohon kepada Imam Sajjad dan Imam pun menerima permohonan Marwan dan melaksanakan permintaan Marwan. Kemudian Marwan pergi ke Suriah dan ia tinggal di Suriah hingga kematian Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Berdasarkan sebagian laporan sejarah, peristiwa Harrah terjadi setelah keluarnya Marwan dan golongan Umawi dan permintaan bantuan dari Yazid untuk mengirim pasukan ke Madinah. Bagian C. Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Setelah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah mengundurkan diri dari jabatan kekhalifahan, kaum Umawi membaiat Marwan sebagai khalifah. Marwan untuk memperkuat baiat atas dirinya pada mulanya ia pergi ke Jabiah sebelah utara Hauran dan mengajak masyarakat untuk berbaiat kepadanya. Pada tahun 64 Hijriah, masyarakat Yordania membaiatnya. Kemudian, ia pergi ke Suriah dan ia mencoba memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat. Di Suriah, Dahak bin Qais Fahri mengajak masyarakat untuk membaiat Abdullah bin Zubair dan hal inilah yang menyebabkan konflik antara ia dan Marwan bin Hakam, di mana hal itu menyebabkan kekalahan dan tewasnya Dahak. Marwan demi memperluas kekuasaannya mengadakan perluasan kekuasaan ke Mesir dan mengajak masyarakat yang akan membaiat Abdullah bin Zubair meminta supaya memberikan baiat kepada dirinya dan anaknya, Abdul Malik, untuk menjadi penguasa di sana. Kemudian ia kembali ke Suriah dan setelah beberapa lama tinggal di sana, ia meninggal dunia.
Di antara langkah menonjol yang ia lakukan pada masa pemerintahannya adalah membuat koin dinar yang di atasnya dipahat ayat-ayat Qul huwallahu ahad. Bagian D. Wafatnya Marwan bin Al-Hakam. Setelah kematian Marwan, Yazid menikahi Ummu Khalid bin Hashim bin Utabah bin Rabi'ah, istri Yazid dan ibu Khalid bin Yazid, hingga Ummu Khalid memberikan anak baginya. Pada suatu hari, di tengah kerumunan masyarakat, Marwan berkata kepada Khalid bin Yazid dengan kata-kata yang tidak sopan. Hal ini menyebabkan ketidakridhoan Khalid dan mengadukan kepada ibunya. Ummu Khalid dalam menjawabnya menyuruh supaya Marwan diam dan berjanji jangan lagi mengata-ngatai dengan perkataan yang tidak baik. Menyusul kejadian ini, Marwan pun diracun dan terbunuh. Berdasarkan beberapa laporan sejarah, ketika Marwan tidur, Ummu Khalid mencekik Marwan dengan bantal. Namun, berdasarkan nukilan yang lain, Marwan terserang wabah penyakit yang menyebabkan kematiannya. Kekhalifahan Marwan berlangsung selama 9 tahun 10 bulan. Ia meninggal pada permulaan bulan Ramadan tahun 1965 pada usia 64 tahun. Sebelum meninggal, ia mengangkat anaknya, Abdul Malik, sebagai putra mahkota dan anaknya yang lain, Abdul Aziz, sebagai putra mahkota kedua. Setelah kematian Marwan, Abdul Malik menjadi khalifah dan masyarakat Suriah pun membayatnya.